Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Epa Jayantika tentunya di program acara kesayangan pemirsa di rumah, Yona Max. Program mingguan yang akan mengulas seputaran prestasi dan juga aktivitas Yohana yang ada di Pulau Dewata. Minggu ini, Yohana Bali TV dimanapun berada, kita akan membahas profil dari siswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Denpasar, tentunya dengan prestasinya di bidang akademik dan juga non-akademik. Di bidang non-akademik prestasinya sangat banyak sekali, namun di bidang akademiknya juga diantaranya adalah selalu berada di ranking 3 di kelasnya dan kerap mewakili sekolahnya di berbagai ajang perlombaan dan membawa nama besar SMA Negeri 3 Denpasar. Dan di bidang non-akademik dengan prestasi dan juga bakat dimilikinya di bidang tarik suara dengan suara yang merdu dan juga mempunyai karakter yang khas, ia kerap dikirimkan untuk mengikuti lomba-lomba bernyanyi. Tidak hanya lomba bernyanyi saja, namun lomba modeling, lomba busana adat dia juga ikuti. Dan tentunya di lomba-lomba yang berkaitan dengan seni yang ia gemari juga. Dan kabar gembiranya pemirsa dimanapun berada, kali ini dia sudah melakukan launching dan juga merilis single solo terbarunya. Tentunya semakin penasaran seperti apa prestasi lebih lanjut dari siswa berprestasi ini. Selama 30 menit ke depan kita akan bahas bersama-sama tentunya di program Yohana Max kita minggu ini. Dan untuk itu berikut kita saksikan bersama cuplikannya. From the way you smile to the way you look, you capture me unlike no other. From the first hello, yeah, that's all it took. And suddenly we had each other, and I won't leave you. Always be true. 1+1, 2. Yohana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu Yohana multitalenta yang sedang mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Denpasar yang baru saja merilis single solo perdananya. Selain cantik, remaja kelahiran Denpasar 13 Juli 2003 ini memiliki suara merdu dan khas. Agung Mirah Prayoga, demikian nama lengkap Yohana yang sudah senang menyanyi sejak usia belia ini. Gak Mirah, begitu remaja ini kerap disapa. Sudah mulai gemar menyanyi sejak anak-anak dan kerap menjajal berbagai kompetisi menyanyi. Bahkan dalam banyak kesempatan kompetisi, Gak Mirah juga tampil sepanggung dengan sang adik Ikadek Bayu Satya Wiguna Prayoga, namun dalam kategori yang berbeda. Berawal dari kesenangannya mengcover lagu-lagu untuk konten media sosial, termasuk ketika mengcover lagu sedih karya Tika Pragaki, siapa sangka ternyata Gak Mirah mendapatkan respon positif dari penyanyinya. Respon tersebut bukan hanya sekedar pujian. Setelah beberapa kali dinotis, Tika Pragaki menawari sebuah single baru kepada Gak Mirah. Setelah Tika Pragaki mengenali suara Gak Mirah, kemudian Wira Krisna, suami dari Tika Pragaki, membuatkannya sebuah single berjudul Kilangan Tresna. Menurut pengakuan Gak Mirah, lagu tersebut sudah direkam sejak Juli 2019 lalu. Karena banyak halangan, baik kesibukan Gak Mirah di lingkungan sekolah maupun bersama anggota band yang dibentuknya serta adanya pandemi COVID-19, membuat Gak Mirah baru meluncurkan single perdana Kilangan Tresna pada November lalu. Halo, perkenalkan, saya Mira Prayoga. Jadi di sini saya mau cerita sedikit gimana pengalaman saya bisa sampai sekarang dari saya pertama belajar musik, belajar nyanyi sampai sekarang. Jadi ceritanya saya dulu kelas 5 SD pertama belajar nyanyi. Itu sebenarnya belum ada bakat nyanyi sih, cuman masih senang nari-nari gitu. Jadi setelah ditauin kayak ada bakat nyanyi gitu, akhirnya dilesin sama orang tua. Setelah itu saya lanjut untuk lomba-lomba, festival gitu, lomba nyanyi. Dan akhirnya pertama kali saya lomba, saya berhasil dapat juara 3 seprovinsi Bali, itu kelas 5 SD. Dan setelah itu saya lanjut ikut album kompilasi namanya Bali Kumara 2. Setelah itu setelah saya buat Bali Kumara 2 itu,
saya akhirnya cover-cover di Instagram buat kayak nambah followers, nambah like gitu. Dan akhirnya setelah perjalanan saya cover-cover, saya dinotis oleh Tika Pagraki dan dia bilang kayak gini, Gemira udah punya single belum gitu, ditanya. Dan Gemira bilangnya belum karena emang belum punya single untuk lagu komersil. Setelah itu dia tertarik untuk ngasih single, judulnya ini yang Kilangan Tresna. Jadi dia ngasih singlenya bulan Juli 2019, jadi udah 1 tahun yang lalu. Cukup lama banget karena banyak kendala gitu kemarin, jadi belum bisa nerusin untuk singlenya. Dan akhirnya kita lanjut chat di WhatsApp dan akhirnya Kak Tikanya ngasih lagu Kilangan Tresna ini dan dikasih tahu liriknya, dikasih tahu melodi lagunya, dan akhirnya Gemira pelajari, langsung rekaman di Pak De Arte gitu. Jadi Gemira itu kan kemarin nge-cover lagunya Tika Pagraki judulnya Sedih. Nah setelah itu dinotis kayak tadi yang Gemira bilang, akhirnya chat di WhatsApp, dikasih lagunya karena katanya dia tertarik sama suara Gemira, dan akhirnya dipelajarin dulu karakternya. Terus akhirnya dikasihlah lagu Kilangan Tresna ini yang diciptain oleh Wira Krisna, Kak Wira Krisna. Terus akhirnya lanjut ke rekaman suara di Pak De Arte. Dan ini cukup lama, diemnya 1 tahun karena banyak kendala, kayak ada buat single sama band juga, sama Alkus Band. Akhirnya baru sempat buat video musiknya bulan November kemarin. Terus akhirnya lahirlah lagu Kilangan Tresna, single pertama Gemira yang mengisahkan tentang perjalanan kisah remaja pada umumnya yang saling cinta-mencintai gitu. Harapannya semoga Gemira bisa menginspirasi anak muda yang supaya mereka nggak main HP aja, jadi bisa ngasilin karya gitu. Terus semoga lagu Gemira bisa diterima oleh seluruh masyarakat Bali dan bisa dicintai oleh seluruh masyarakat Bali. Halo, nama saya Galuh, saya teman sekelasnya Gemira. Kalau Gemira tuh orangnya ceria banget, terus suaranya dia juga bagus banget. Terus dia tuh fashionable banget karena apa yang dia pakai tuh selalu fashion gitu. Terus harapannya buat Gemira tuh semoga dia karirnya lancar, terus bisa jadi diva, terus semoga dia bisa keterima di perguruan tinggi negeri, gitu aja sih. Halo, nama saya Yuda. Menurut saya Gia itu orangnya friendly banget, ramah sekali, suka membantu temennya. Ya, harapan saya ke depannya semoga Gia lebih sukses lagi, lebih meningkatkan lagi prestasi-prestasinya. Semoga diterima di perguruan yang diinginkan dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Halo, nama saya Ani. Bagi saya, Gia itu baik banget. Abis itu ramah juga, friendly. Abis itu ya emang agak cerewet tapi nggak ngebosenin lah kalau ada dia gitu. Kalau dia nggak ada tuh kayak krik banget gitu. Abis itu harapan saya ke depannya untuk Gia, semoga Gia bisa buat single lebih banyak lagi ke depannya. Abis itu karirnya makin lancar dan sukses selalu buat Gia. Jadi Gemira itu di sekolah orangnya ceria banget. Dia tuh easy going, mau temenan sama siapa aja. Tiap harinya dia tuh nyanyi-nyanyi gitu loh terus di kelas. Sering bantu teman juga yang kesusahan gitu, kalau ada apa-apa yang butuh bisa dia bantu gitu. Sering traktir juga. Harapannya buat Gemira, semoga Gemira itu tambah sukses, tambah berjaya lagi karir nyanyinya dan bisa sampai nembus ke luar negeri kalau bisa. Semoga dapat PTN yang diinginin juga, semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Harapannya kedepannya buat Gemira, semoga karyanya Gemira bisa dikenal banyak orang. Di sekolahnya, Mira Prayoga merupakan siswa yang tergolong berprestasi, selalu menjadi 3 besar di kelasnya. Selain aktif, Gemira juga ceria. Berbagai macam kegiatan sekolah pun diikutinya. Salah satunya kegiatan pemilihan Duta Trisma tahun 2019-2020,
di mana dalam kesempatan tersebut Gek Mirah dinyatakan terpilih sebagai Duta Trisma tahun 2019-2020. Selain aktif di sekolah, Gek Mirah dengan teman-temannya membuat grup band yang bergenre rock. Anggota bandnya pun mendukung penuh langkah Gek Mirah untuk meluncurkan single solo perdananya. Bagi mereka, tidak ada masalah mengingat dari genre yang diusung grup bandnya dengan Gek Mirah sebagai penyanyi solo sangat berbeda. Gek Mirah saat menyanyi solo mengusung genre pop. Oh, mengapa bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang manusia sempurna. Nah, Yona Bali di rumah, bagaimana prestasi dari gadis muda kita ini? Tentunya sangat menarik sekali bukan untuk kita ulas bersama-sama. Nah, nanti kita di segmen berikutnya akan mengulas lebih jauh, kita akan kenalan lebih jauh dan juga mengulik apa saja prestasi yang dipunyai oleh Agung Mirah Prayoga. Namun jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Yona Max. Nah, pemirsa dimanapun berada, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama apa saja prestasi dari Gek Mirah atau yang bernama lengkap Agung Mirah Prayoga. Ternyata masih banyak sekali prestasi-prestasi yang dimilikinya, tidak hanya di bidang tarik suara bernyanyi saja, namun di bidang modeling, di bidang lomba busana adat dan prestasi di bidang seni lainnya ternyata juga mempunyai bakat talentanya ya di Gek Mirah ini. Dan tentunya bakat dan potensi yang dimiliki oleh Gek Mirah tidak terlepas dari peran serta kedua orang tuanya yang memang senantiasa membimbing dan juga terus memberikan support. Sedari kecil, sedari usia belia, Gek Mirah telah diikutsertakan dalam berbagai perlombaan, ikut les vokal yang pastinya ini sangat bermanfaat untuk Gek Mirah untuk mengasah skill yang dimiliki. Di segmen berikutnya kita akan membahas lagi, kita akan berkenalan lebih jauh mengulik prestasi yang dimiliki oleh Gek Mirah atau Agung Mirah Prayoga. Untuk itu kita saksikan berikut ini. Mirah Prayoga merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pasangan Imade Astra Prayoga dengan Ida Ayu Agung, Eka Sriadi yang mendukung penuh karir Gek Mirah sebagai penyanyi. Gek Mirah yang tinggal di Jalan Ceko Maria, Gang Adenium nomor 2 Denpasar Utara ini mulai dikenal di belantika musik pop Bali saat muncul bersama Alkus Band, grup band bentuknya beberapa waktu lalu. Dalam grup tersebut, Gek Mirah dipercaya sebagai vokalis, tentunya karena suaranya yang memangkas dan tidak diragukan lagi. Bahkan, Yona berbintang Cancer ini mulai gemar menyanyi sejak kanak-kanak dan kerap menjajal berbagai panggung kompetisi. Berkat keseriusan dalam meniti karir di jalur musik, Gek Mirah menjelma menjadi penyanyi pendatang baru yang pantas diperhitungkan di belantika musik pop Bali. Adapun prestasi yang pernah ditorehkan Gek Mirah di antara lain peraih juara 2 dan juara favorit pada lomba jingle Kopi ABC bersama Alkous Band di tahun 2020, juara 1 dalam ajang pemilihan Duta Trisma SMA Negeri 3 Denpasar, juara 2 kategori dewasa pemilihan bintang lagu pop se-Bali tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa dalam Festival Seni Budaya Kabupaten Badung ke-13 dan HUT Mangupura. Sepanjang tahun 2018, Gek Mirah dinobatkan sebagai juara 1 pada Lomba Lagu Pop Indonesia se-Bali yang diadakan oleh Balai Bahasa Bali. Juara 1 dalam Lomba Tata Busana Pekan Seni Pelajar PSR tingkat SMA se-Denpasar dan Lomba Lagu Bahasa Jepang yang diadakan oleh SMK Negeri 5 Denpasar. Sebelumnya juga terpilih sebagai juara 2 Lomba Menyanyi Bintang Radio Indonesia Provinsi Bali dan berhasil menyabet juara 1 pada ajang Style Peleng Idol, ajang pencarian bakat yang diselenggarakan Jun Bintang. Juga peraih juara 1 pada event Faspa Mencari Bintang, ajang pencarian bakat yang diselenggarakan Dego Faspa. Serta masih banyak prestasi lainnya di bidang bernyanyi. Kalau beli seperti yang setata aja beli, stataning palen beli. Oh, pusing beli ingat. Kalau beli seperti yang setata aja beli,
Om Swastiastu, saya Wira Krisna. Alasan saya memilih Gek Mirah untuk membawakan lagu saya itu karena saya suka dengan karakter vokal Gek Mirah, itu sangat bagus dan saya rasa cocok dengan lagu saya. Dan akhirnya terbukti saya sangat puas dengan hasilnya. Harapan saya ke depan untuk Gek Mirah, tentunya semoga Gek Mirah sukses karirnya di musik dan semoga bisa kembali membawakan lagu-lagu ciptaan saya. Sukses semua. Gek Mirah itu syukur sekarang dia jadi anak yang sehat karena ceritanya waktu kecil dia itu lahir kecil, yaitu berat badannya hanya 1,6 sehingga sempat lama dirawat di rumah sakit Mangayo, tapi syukur sekarang dia menjadi anak yang sehat, tidak ada kekurangan apapun. Mirah, saya ingin punya anak yang bisa lancar berbahasa Inggris, kemudian sebagai seorang wanita bisa menari, bisa menyanyi, karena kegiatan-kegiatan itu bisa membantu Gek Mirah untuk bersosialisasi, bertemu banyak teman, kemudian melatih mentalnya, tidak jadi anak yang kuper serba kaget atau tidak tahu dunia luar. Karena untuk mengasah emosinya, selain memang kita didik di rumah, tentu melalui pergaulan di luar rumah. Memang dari kecil Gek Mirah ya sambil melihat apa sungguhnya bakatnya dia. Memang dari kecil, dari TK saya sudah leskan bahasa Inggris, kemudian sejak TK Gek Mirah itu kelihatan bakat passionnya. Jadi kalau dia foto walaupun masih kecil sudah bergaya gitu, makanya saya sempat leskan Mirah di les modeling sampai SD, sambil juga dari kecil sudah dileskan, dari TK sudah dileskan menyanyi. Kemudian dari sana Gek Mirah ikut lomba-lomba. Di awal-awal dia waktu TK, SD, di awal-awal SD belum dapat juara. Kemudian selanjutnya kebetulan Pak Komang Dharma Yuda itu memiliki sanggar musik crescendo, dan Pak Komang itu juga teman saya dan teman suami saya waktu awal-awal bekerja. Jadi saya titip di Pak Komang Dharma Yuda untuk les menyanyi. Sampai di sana kebetulan bertemu dengan Gus Saka. Gus Saka itu adalah mantan murid bapaknya Gek Mirah, jadi terus nyambung. Kemudian beliau membina Gek Mirah dengan baik. Selanjutnya Gus Saka lah juga yang memotivasi Gek Mirah untuk berani ikut lomba-lomba. Kemudian Gek Mirah ditawarkan untuk membuat album kompilasi. Kemudian Gek Mirah terlewatkan di BK 1, Bali Kumara 1, kemudian Gek Mirah ikut di Bali Kumara 2. Waktu Bali Kumara 1 baru jadi pengiringnya, pengiringnya. Kemudian di BK 2 sudah punya lagu. Nah setelah itu barulah mulai mental Gek Mirah itu lebih terasa, lebih berani. Kemudian ikut lomba pertama itu tingkat provinsi, Bali Kumara yang mengadakan. Gek Mirah sudah dapat menjadi juara 3. Jadi baru pertama kali sudah juara 3 di tingkat provinsi, yang membuat Gek Mirah semakin percaya diri untuk lomba-lomba. Kemudian berikutnya lomba busana masih SD itu juga sudah dapat juara 3. Kemudian di Badung kelas 5 SD ikut lomba pop Bali, itu juga diikuti oleh anak-anak di seluruh provinsi Bali. Gek Mirah dapat juara 1 sekaligus juara umum waktu itu. Kemudian terus di Badung itu setiap tahun Gek Mirah ikut. Kemudian waktu SMP juga sempat menjadi juara 1 dan juara umum. Kemudian setelah tingkat SMA dewasa juara 2, yang lalu itu dapat juara 2. Nah karena ikut lomba di Badung, setiap lomba itu kalau dapat juara wajib untuk bisa menjadi peserta PKB Kabupaten Badung. Jadi terus semenjak kelas 5 SD Gek Mirah terus menjadi peserta PKB Badung yang digelar di Art Center.
Ya, untuk Gek Mirah, karena Gek Mirah sudah memperlihatkan bakatnya baik di bidang tata busana, tata rias gitu ya. Sebenarnya berbakat jadi modeling, berbakat menyanyi. Tiang sebagai orang tua dan bapaknya selalu mendukung kegiatan Gek Mirah yang positif untuk mengembangkan bakat dan minatnya, tetapi tetap tidak meninggalkan kegiatan akademiknya. Bagaimanapun Tiang berharap Gek Mirah juga berhasil berprestasi di bidang akademik, tidak hanya mengembangkan bakat di bidang seni saja. Nih banget sayangan. Mira Prayoga merasa bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang baik serta mendukung karirnya di bidang musik. Seperti Tika Pergaki dan Wira Krisna yang membuatkan lagu untuk single perdananya. Demikian juga untuk guru-guru di SD Cipta Dharma Denpasar, para guru di SMP Negeri 3 Denpasar, serta guru-guru di SMA Negeri 3 Denpasar yang telah memberikan banyak kesempatan untuk tampil mewakili sekolah. Tidak hanya sendiri, melainkan dalam format vokal grup. Demikian juga dengan Pak Eka Putra dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung yang memberikan banyak pengalaman baru saat bergabung menjadi Duta Seni Parade Pop Bali Kabupaten Badung. Berkecimpung di dunia musik sama sekali tak membuat Gek Mirah melupakan capaian akademis. Astungkare, peringkat 3 besar selalu didapat di kelas. Dia pun berencana untuk mengikuti seleksi salah satu perguruan tinggi yang terkategori ikatan dinas. Nah, Yono Bali dimanapun berada, tidak terasa 30 menit kita sudah bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nantikan Yohana Max minggu depan, karena kami akan hadir dengan menemani kebersamaan Anda tentunya dengan informasi seputaran anak muda berprestasi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jayantika dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ingat, kembangkan terus kreativitas, jauhi AIDS dan narkoba. Beserta tidak lupa kami juga mengingatkan pemirsa dimanapun berada untuk tetap ingat dengan pesan ibu dan juga menerapkan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga jauhi kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, maka Indonesia akan terbebas dari COVID-19, menuju Bali bangkit dan Indonesia maju. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam Yohana dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Ngebog-bogin tiang sekan sakit kena tiang.